jiwaku, bangunlah imanku, ya saudara. Kalau jiwa katakan, mengapa engkau tertekan, hai jiwaku, katakan, ya saudara, mengapa engkau tertekan jiwaku dan gelisah di dalam diriku ini. Berharaplah kepada Allah, hai jiwaku, sebab aku akan bersyukur lagi kepadanya, penolongku, dan dia adalah Allahku. Maka Mazmur 42 ya saudara, bisa dibaca 5, 6 ya saudara sama 11. Jiwaku tertekan dalam diriku, sebab itu aku teringat kepada siapa yang bisa menolong, kepada siapa yang bisa membangkitkan. Kembali kepada Allah yang hidup. Dialah harapan kita yang tidak pernah sia-sia, ya saudara. Mengapa engkau tertekan, hei jiwaku, dan mengapa engkau gelisah di dalam diriku? Karena kalau engkau mengikuti segala kegelisahan dan kekhawatiran, dia akan menghantam metabolisme tubuhmu. Engkau akan sakit mah, terus sakit mah, tidak ada berhentinya. Kepala pusing, migrain akan timbul, ya saudara. Maka bangun kekuatan dari dalam, saudara. Dan harap hanya kepada Allah, karena dia adalah penolong yang dahsyat, penolong yang ajaib. Mari bangsaku, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintumu. Sesudah engkau masuk, bersembunyilah, ya saudara, barang sesaat lamanya, sampai amarah itu berlalu. Jadi dikatakan, mari bangsaku, saat ini dengan pandemi seperti ini, seolah-olah dunia sedang marah, ya saudara. Mari masuk ke dalam kamar, sehingga kita tuh ya, kita masuk ke dalam rumah, berdiam diri sampai amarah itu hilang, ya saudara. Itu saudara bisa baca di Yesaya 26 ayat 20. Kalau orang bijak itu melihat malapetaka, bersembunyilah ia. Tetapi orang yang tak berpengalaman, gak punya pengalaman, ngikuti emosi, ngikutin jalan hidupnya sendiri, berjalan terus, lalu bisa kena celaka, saudara. Saya masih teringat ketika kita masih tinggal di Plomas. Kita itu waktu Tuhan buat keajaiban luar biasa, membuat suami almarhum saya itu bertobat, saudara. Rumah itu, saudara, yang saya pikir doa pertama dan terakhir kali, karena waktu itu saya mau escape, karena saya sudah tidak tahan hidup, ya saudara, menghadapi kehidupan ini. Saya mau lari dari satu fakta. Saudara, Tuhan lakukan keajaiban. Akhirnya doa itu bukan doa sekali seminggu, doa sekali dan terakhir kali, tapi menjadi doa tiap minggu, saudara. Didatengin orang-orang dari berbagai penjuru. Saya lagi bingung dari mana mereka nih, karena ada kuasa Tuhan, ada mujizat Tuhan. Tapi ada beberapa orang yang tidak suka. Ada tetangga juga yang tidak suka, teriak-teriak, marah-marah. Bahkan ada yang merusak mobil-mobil orang-orang yang hadir. Saudara, apa yang terjadi? Tahu-tahu kami dengar sekonyong-konyong orang itu mati, meninggal, ya saudara. Makanya jangan mengganggu pekerjaan Tuhan. Jangan mengganggu apa yang Tuhan sedang lakukan. Saudara, itu terjadi. Tanda kita harus kuat. Bagaimana tandanya orang jadi kuat? Ingat, ini kenaikan Tuhan membawa perubahan di dalam kehidupan kita. Orang yang tangguh di tengah krisis, orang yang teguh di tengah krisis, ya satu. Kita harus kuat, kita harus tangguh, ya saudara. Kita harus bukan terus mengikuti kelemahan, mengikuti tertekannya jiwa ini. Tapi bangkitlah. Yang kedua, kita harus memiliki semangat, yaitu suatu optimis. Kita harus optimis, kita harus bangun. Ayo bangkit, terangmu sudah datang, ya saudara. Nah, pada dasarnya mental kita semua orang itu lemah, saudara. Maka perlu latihan.
harus dilatih. Roh pun harus dilatih ya saudara. Mental ini kita harus latih mental kita. Jangan menjadi mental kerupuk, kesinggung sedikit ambruk saudara. Jangan jadi mental tempe, tapi jadilah kuat. Ada kekuatan dari dalam. Ada kuasa Roh Kudus. Pegang janji Tuhan ya saudaranya, akan menolong saudara keluar dari kelemahan, keluar dari krisis, keluar dari penyakit. Bahkan tidak ada yang mustahil. Engkau disembuhkan, engkau dipulihkan. Doa-doamu itu akan didengar. Ya saudara, dalam masa kesesakan, masa sulit, masa sukar, kita harus bangun kekuatan di dalam Tuhan. Seperti apa yang dikatakan Salomo, jangan tawar hati. Orang yang tawar hati, kekuatannya hilang. Ya saudara, mari kita bangun kekuatan dengan kenaikan Tuhan Yesus. Kita tahu bahwa Allah kita adalah hidup. Mari saudara-saudaraku, semua kita berdoa untuk ini, kita berdoa untuk pemulihan, kita berdoa untuk kekuatan dari kehidupan kita semua. Kita harus punya semangat, mental kita dilatih, tapi kita akan menang menghadapi kelemahan-kelemahan ini. Roh kita dibangun, terus bangun dengan kita membaca firman. Tuhan, aku tidak bisa, tapi ketika engkau terus baca firman, pertolongan dari Roh Kudus, pertolongan dari Tuhan itu akan turun. Karena kita tahu Yesus kita naik ke surga. Ya saudara, dia bukan Allah yang mati, dia Isa Al-Masih yang hidup. Saya berdoa untuk orang-orang yang saat ini mengalami putus asa, tidak tahu lagi apa yang kau lakukan. Saat ini ada kekuatan dari Tuhan yang membangkitkan imanmu, yang membangkitkan kekuatan di dalam hidupmu, yang akan merubah seluruh aspek kehidupanmu. Maka bangkitlah, ada Allah yang hidup. Pegang janjinya, dia akan menolong engkau. Bahkan apa yang kau doakan, Tuhan Allah kita Yesus Kristus Tuhan dapat melakukan jauh lebih banyak daripada apa yang saudara doakan dan minta. Dan bagi orang yang tergeletak di rumah sakit, lawatan Tuhan ketika engkau mendengarkan kebenaran-kebenaran firman Allah, kau mulai membangun rohmu, kau mulai membangun mentalmu, kau mulai membangun semangat. Ada semangat di dalam kehidupan, akan mengalahkan segala penyakitmu, karena iman percayamu bahwa Allahku sanggup menyembuhkan. Saudara akan alami mujizat seperti saya alami mujizat ketika kanker menggerogoti tubuh ini. Ketika aku katakan kepada dokter, sudah dok, kalau saya harus mati seperti ini, biar aku mati. Tetapi Tuhan punya rencana yang lain. Kalau engkau mau sembuhkan, sembuhkan Tuhan. Dan aku boleh sembuh oleh kuasanya. Saya mengalami mujizat. Saudara pun yang terbaring, entah engkau mengalami liver saat ini ataupun ginjalmu, Tuhan sanggup, karena dia adalah pabrik organ tubuhmu yang mampu memulihkan segalanya. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih ya Bapak. Tetap hamba berdoa bagi pemerintahan kami Indonesia ini, presiden, wakil presiden, seluruh kabinet 6, legislatif, eksekutif, yudikatif, Tuhan, bahkan seluruh jajaran yang terendah sekalipun sampai kepada pos hansip, Tuhan, engkau curahkan roh takut akan Tuhan sehingga engkau memberikan hikmat apa yang harus dilakukan. Indonesia boleh mengalami perubahan, Indonesia boleh mengalami kebangkitan, Indonesia boleh mengalami pemulihan di dalam seluruh aspek kehidupan masyarakat ini. Lautan, daratan, udara, Tuhan, engkau yang menguasai. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, hamba berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sebab dia hidup, ada hari esok. Sebab dia hidup, ku tak gentar. Aku tahu dia pegang
hidup, ada hari esok, sebab dia hidup. Tak gentar, aku tahu dia pegang hari esok. Jadi berarti sang Yesus hidup. Hidup jadi berarti sang Yesus hidup. Hidup jadi berarti sang Yesus hidup. Selamat hari kebangkitan. Naikkan. Kaitannya memberikan mengerti. Asensian guys. Kebangkitan. Bangkit berapa kali tuh Nabi? Ini si hari kasih kekuatan Tuhan. Jangan dengar firman ngantuk. Tidur. Kacau. Oh bangun-bangun udah selesai khotbah.